Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita kenalan yuk. Nama ibu Bu Munji. Kini ibu ditugaskan untuk mengajar akidah akhlak kelas 2. Yeay, akhirnya kita ketemu ya di kelas 2 anak-anak. Nah, sebagai umat Islam, kita harus membaca kitab suci Al-Quran. Amatilah seseorang ketika akan membaca Al-Quran. Bacaan apakah yang pertama kali diucapkan sebelum membaca Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu bacaan apakah yang pertama kali diucapkan sebelum membaca Al-Quran? Ya, betul, bacaan ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Ada yang tahu? Ta'awuz atau bacaan ta'awuz adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi, supaya kita terhindar dari godaan setan, sering-seringlah kita membaca ta'awuz. Karena ta'awuz itu adalah sebuah bacaan yang kita baca agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Ih, takut kan? Nah, dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu membaca ta'awuz. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar kita terjaga dari godaan setan. Karena setan itu selalu membisikkan rasa was-was ke dalam hati manusia. Tuh, seperti digambar di bawah itu, orang yang lagi sholat ada setan mengganggu untuk menggoda supaya sholatnya tidak khusyuk. Nah, rasa was-was dibisikkan setan ketika kita akan melaksanakan ibadah atau amal soleh, sehingga kita menjadi ragu atau tidak ikhlas dalam melaksanakan suatu amalan. Misalnya, ketika kamu sedang sholat, kemudian pikiranmu melayang-layang. Nah, saat itulah iblis dan setan sedang menggoda orang yang sholat. Misalnya jadi ingat acara televisi, jadi ingat bermain dengan adik atau kakak atau teman-teman. Nah, saat itu setan mulai menggoda dan mengalihkan perhatian dan konsentrasimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatmu menjadi tidak khusyuk loh. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, kalau ada yang kayak gitu, yuk kita perbaiki. Sebelum sholat, biasakan kita baca ta'awuz dulu. Oh iya teman-teman, nah ada yang tahu nggak bacaan ta'awuz atau lafaz ta'awuz itu seperti apa sih? Siapa yang udah tahu? Nah, ini dia lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, begitu lafaz ta'awuz tuh yang sering kita bacakan dan yang sering kita dengar ya. Mudah kan dihafalnya teman-teman? Nah, kata ta'awuz berasal dari ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bunyinya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Nah teman-teman,
Ta'awudz atau isti'adah merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'awudz juga bentuk tawakal kepada Allah. Setan tidak akan berdaya ketika seseorang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ta'awudz berarti meminta perlindungan kepada Allah. Hanya Allah yang dapat melindungi seorang hamba dari godaan setan. Makanya keutamaan untuk membaca ta'awudz itu banyak sekali loh teman-teman. Apa aja sih manfaat atau kegunaan membaca ta'awudz? Pertama, terjaga dari godaan dan bisikan setan. Kedua, menghilangkan keraguan dan was-was dalam beribadah. Salah satunya ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat. Ketiga, menyucikan diri dari perkataan sia-sia yang biasa dilakukan dan perbuatan yang dilarang. Nah, jika kamu sudah hafal kalimat ta'awudz dan artinya, maka kamu harus mempraktikannya. Kamu harus selalu membaca ta'awudz setiap kali akan melaksanakan suatu amalan ibadah, seperti mau membaca Al-Quran atau sholat. Nah, jika kita sering membaca kalimat ta'awudz, maka Allah akan selalu melindungi kita dari godaan dan bisikan setan yang terkutuk. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau melaksanakan ibadah seperti baca Al-Quran atau sholat, kemudian kita merasa ada rasa was-was, maka sebelumnya kita baca ta'awudz dulu. Semangat, selalu berta'awudz ya. Nah teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan ta'awudz ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh diketik di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian jangan lupa subscribe untuk terus nambah semangat bagi saya buat bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum teman-teman.